bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup satu hadisnya. Dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila kalian bekerja, kalian diamanahi sebuah pekerjaan, kalian melakukannya dengan ayyutqanahu, atau bahasa kitanya profesionalisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 20% sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 60%. Sepertinya harus didoakan dulu. Ya, saya doakan yang menjawab salamnya paling antusias, ya, yang paling semangat, saya doakan hutang-hutangnya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak hutang nih kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma taufiqi wal i'tisami illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran li rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar mattasalat 'ainun bi nadharin aw sami'at udhunun bi khabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tazamma bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wa masdaran li ahkamihi wa miqyasan li a'malihi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perusahaan PT Rocky, ya, tapi nggak ada gerungnya kan ya, Rocky saja, Rocky Indonesia, ya, bukan Rocky Gerung ya. Ya. Yang saya hormati Ibu, Bapak, para pegawai, para karyawan, para karyawati PT Rocky Indonesia, yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usianya, rizkinya dan keluarganya. Yang saya banggakan, tadi masuk-masuk disambut oleh tabuhan rebana. Dari suara-suaranya ini sudah terbiasa tampil nampaknya. Dari mana tadi judulnya? Dari Al-Munawwar. Al-Munawwaroh itu yang kalau tidak salah saya pernah mengisi di sana itu. Ya, seingat saya pernah mengisi itu. MTS kan ya? Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, mas-mas, adik-adik semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari acara ini. Karena menurut panitia, ini nebak saja sih sebetulnya ya.
Menurut panitia, acara ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, betul? Walaupun kadang-kadang sudah diajak dari jauh-jauh hari, tetap yang hadir itu 4L saja di mana-mana. Lu lagi. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin memberitahu bahwa dalam kajian manapun, acara apapun, yang paling penting itu adalah yang hadir. Karena yang hadir itu adalah orang-orang memang penting. Kenapa? Karena kalau yang di luar itu, yang tidak hadir mungkin dengan berbagai alasan tentunya ya. Ada yang benar-benar uzur, apalagi barusan dibisiki, hari ini tuh sebetulnya hari libur katanya begitu ya. Ada yang mungkin pulang kampung ya, ada yang menjenguk anak, istri, atau calon mertua. Begitu ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang tadi, orang-orang penting. Ya, orang-orang penting yang menganggap justru hadir di sini adalah sebuah kepentingan. Nanti kita akan tahu kenapa acara ini menjadi begitu penting. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kehadiran kita di hari yang berbahagia ini tidak luput dari izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebayang kalau tadi Bapak Ibu ya, tadi malam itu mungkin badan capek, pulang kerja, banyak urusan, banyak masalah, banyak hutang. Sampai-sampai kadang tidur saja sampai larut malam bukan apa-apa. Karena kadang nggak bisa tidur katanya. Konon katanya kalau orang banyak masalah tidur itu jadi susah. Betul atau benar? Tidur akhirnya, lupa semua masalah. Alhamdulillah. Tapi ketika bangun dibuka dengan doa, gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biar terlihat lagi hutang yang tadi sempat lupa. Semua masalah muncul lagi. Ya, sehingga kadang-kadang pagi hari ya harusnya bersemangat, langsung lesu. Tidur lagi. Nah, sebetulnya semua orang sukses, semua orang yang punya masalah, semua orang yang gagal, semua orang yang berhasil, hidupnya pasti seperti itu saja. Kadang dia ada waktu tidur, ada waktu bangun. Hanya yang membedakan adalah sudut pandang saja. Kalau kita lihat tadi ya, kebanyakan orang bangun tidur langsung ingat masalah, langsung ingat target-target pekerjaan duniawi dan sebagainya, sampai lupa bahwa sebokek-bokeknya dia hari itu, sebanyak-banyaknya hutang dia hari itu, senumpuk-numpuknya masalah dia hari itu, sebetulnya Allah tetap memberikan yang terbaik. Sebetulnya Allah tetap memberikan rezekinya tanpa kita minta. Apa contohnya? Bangun tidur, sadar nggak? Dengan membuka mata saja, setelah ngebuka masih bisa nutup lagi, disebut ngedip. Nikmat nggak kira-kira? Saya nggak kebayang ketika Bapak Ibu bangun tidur, alhamdulillah melek, nggak bisa ngedip lagi, melotot begitu. Jadi sudut pandang itu penting dalam melihat sesuatu. Sepele ya, setiap hari kita rasakan, tapi saking kita tidak pernah mengingat bahwa itu sesuatu yang istimewa, biasa aja. Itu baru mata. Belum napas kita. Bangun tidur, leganya luar biasa. Konon katanya waktu kemarin kita musim corona, itu kan sampai ada yang harus pakai oksigen. Bapak tahu harganya berapa oksigen? Tetangga saya satu deret, kebetulan saya kurang lebih tidak terlalu jauh dengan rumah beliau. Tapi saya beda gang. Itu ada yang diboyong ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit dibekali 2
2 tabung. Harganya berapa? Sekian. Dan setelah habis harus nyari lagi, karena kalau tidak diganti maka insya Allah lewat. Katanya begitu. Padahal kita tiap hari mendapatkan nafas itu ya. Ini luar biasa. Nikmat nggak tuh? Nikmat. Belum lagi apa? Kita bisa bergerak dengan leluasa. Setelah bangun, alhamdulillah. Kalau kata orang Jawa Barat disebutnya nguliat. Wah, enak betul ya. Coba bayangkan kalau pas bangun tidur kaku semua. Nah, jadi sekali lagi sudut pandang itu penting dalam melihat sesuatu. Sesuatu yang biasa bisa menjadi istimewa karena merubah sudut pandang. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik, jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan berkumpul di sini dengan berbagai macam tadi ya nikmat kesempatan. Yang selanjutnya mari kita sama-sama sanjungkan ya salawat dan salam kita. Semoga juga Allah memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalau saya berdiri jalan-jalan boleh? Boleh ya. Jadi kalau begini tuh takutnya ngantuk gitu ya. Baik, saya berdiri saja deh kalau begitu ya. Mohon maaf kalau agak-agak, karena tadi dari rumah itu juga sudah duduk di mobil, duduk terus gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan itu 60 menit ya. Jadi tolong maksimal 60 menit. Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang di pinggir, kalau saya berbicara lebih dari 60 menit tolong di stop. Di stop aja. Stop aja. Ya. Saya tidak bisa melihat jam soalnya. Boleh jam saya nyalakan ya. Khawatir nanti kalau panitia, saya lihat panitia setelah ini katanya ada makan-makan, betul? Oh, nanti ini makannya kapan gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ya sebelum masuk kepada kajian kita atau acara kita, pernah nggak berpikir bahwa hidup kita sehari-hari dari mulai zaman baheula ketika kita mulai sadar bahwa kita hidup sampai dengan saat ini ya, bahkan sebagian mungkin di bapak-bapak ada yang sudah meninggalkan dunia hitam. Ya. Dunia hitam. Kalau saya masih beberapa. Ya. Masih dasadharma. Dasadharma ubannya masih 10 gitu. Ya. Tapi ada yang meninggalkan dunia hitam. Bahkan nanti satu saat bapak-bapak, ibu-ibu pun kalau panjang usianya maka akan meninggalkan dunia hitam, semuanya beralih menjadi putih alias uban. Setuju nggak setuju itu akan terjadi. Katakanlah kita masih saat ini. Pernah nggak berpikir bahwa hidup kita itu berputar seperti itu? Coba, yuk kita kita mulai dari pagi. Pagi bangun tidur. Bangun tidur apa? Katakanlah kita muslim semua, salat subuh ibadah. Siap-siap. Kemana? Ke masjid. Masjid pulang, sarapan, berangkat kerja. Ya. Setelah berangkat kerja, ada ibadahnya juga tentunya. Terus kemudian pulang. Setelah pulang ketemu suami, ketemu istri, beraktivitas suami istri lah, katakan seperti itu. Kemudian besok lagi ternyata. Besok lagi diulang yang kemarin. Begitu. Diulang. Set. Jadi kalau disimpulkan usia kita saat ini, katakan 40 tahun, 45 tahun, itu hanya mengulang aktivitas yang sama kurang lebih selama itu. Betul nggak? Kalau seperti itu aja kan garing ya. Makanya kemudian ada yang punya anak.
Punya anak kemudian diapakan? Dididik, disekolahkan. Dan yang luar biasanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya terjadi juga pada anaknya. Setelah anak itu lulus kuliah, kerja, begitu juga. Bener nggak? Setuju nggak? Kurang lebih gitu aja. Maka kalau dilihat sebetulnya, hidup kita ini sebetulnya seperti balapan sebenarnya. Balapan. Ada target yang ingin diraih, ada tujuan, finish. Kemudian ada apa? Ada persaingan, sejatinya kan gitu. Ada persaingan. Terus kemudian ada apa lagi? Ada tantangan. Kemudian ada apa lagi kalau balapan itu? Ada apa lagi? Ada gesekan. Ada apa lagi? Yang paling penting dalam balapan pasti ada batas waktu. Ada gitu balap mobil udah terserah secapeknya. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Maka kalau di pebalapan ada MotoGP, ada F1, ada apa yang penting tidak boleh terlupakan, harus ada di dalam momen balapan itu. Ada yang tahu nggak Pak? Ada apa? Apa katanya? Ada yang namanya pit stop. Tahu pit stop? Pit stop, tahu pit stop? Pit stop itu adalah tempat ya di mana para pembalap itu setelah balapan, di dalam perbalapan dia mampir dulu. Set. Apa yang dilakukan di pit stop itu? Kadang ganti ban, kadang isi BBM, kadang memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang itu dianggap sangat penting di dalam menentukan pembalap itu bisa mencapai hasil atau tidak. Bayangkan hal yang sepele seperti ganti ban, isi BBM, terus kemudian perbaikan yang kecil itu tidak dilakukan, kira-kira balapannya gimana? Kemungkinan besar kalau tidak ada pit stop, maka sebagian besar atau bahkan mungkin semua pembalap itu akan mengalami kerusakan bahkan kecelakaan. Setuju gak? Itu balapan. Nah, dalam hidup kita, kita harus sadari hidup kita ini diberikan waktu oleh Allah masing-masing tentunya. Sampai akhir hayat kita itu seperti balapan. Maka harus ada pit stop dulu nih. Pit stop itu untuk apa? Tadi pit stop itu untuk ngisi BBM lagi, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil, untuk ganti ban, bahkan ada kalanya pit stop itu digunakan untuk mengatur strategi ulang. Baru kemudian jalan lagi dengan harapan setelah masuk pit stop, balapan bisa dituntaskan dengan hasil yang memuaskan. Begitu kan? Nah, sekarang acara ini Bapak Ibu anggaplah sebagai sebuah pit stop. Jadi ibu-ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ya kerjanya ya. Bekerja di rumah, beraktivitas. Kalau kemudian hidupnya terus berpacu tanpa masuk ke pit stop, kadang beberapa saat, beberapa menit, beberapa jam ya dalam hidup, maka bagaimana hidup kita bisa dijamin sampai ke finish. Oleh karena itu saya menganggap forum-forum seperti ini, forum-forum thalabul ilmi, forum-forum sharing, forum-forum kajian itu sebagai pit stop yang amat penting, tidak boleh ditiadakan di dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang penting karena menganggap forum ini penting menjadi pit stop. Paham ya? Pit stop bagi kehidupan kita. Nah, baik, sekarang baru kita masuk nih. Kita ini sedang berada di pit stop. Berarti harapannya kalau sudah masuk pit stop berarti ada apa tadi? Ada perbaikan-perbaikan yang terjadi di forum ini. Kemudian ada apa lagi? Ada strategi-strategi baru menghadapi kehidupan yang masih panjang tentunya. Dan yang ketiga, ada BBM baru, ada motivasi baru, ada tenaga baru yang mendorong kita untuk lebih baik di dalam menyelesaikan balapan yang belum selesai. Setuju Pak ya?
Oh, jadi ngaji ini agak serius nih. Karena kalau ngaji isinya bercanda terus, pit stop gagal. Tapi enggak juga sih, enggak serius-serius banget, santai ya Pak ya. Oh ini saya bilang serius langsung serius beneran. Jadi kita ini masuk ke pit stop kita. Baik, saya duduk lagi kalau begitu. Kita akan mulai. Baik, saya ingin bertanya kepada panitia. Ya. Acara ini kan judulnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa yang mengadakan acara seperti ini banyak di mana-mana, dengan tema yang beragam, dengan pembicara yang beragam. Ya. Tetapi saya ingin tahu sebetulnya apa sih motivasinya panitia itu mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa kasih bocoran enggak? Kalau enggak berani jawab, kalau enggak bisa jawab atau mungkin itu mah rahasia Ustadz, saya akan jawab saja. Dugaan saya semua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan utamanya, motivasi utamanya ketika melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai wujud mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Jadi acara ini bukan buat ngabisin makanan, ya, bukan ngabisin materi, bukan hiburan semata, tetapi kita, kata panitia nih, kita ini ingin membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ngobrol memang beberapa panitia, ya begitu. Saya kira di sini pun sama. Cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi katanya. Nah, cuman saya sekarang ingin bertanya, pertanyaannya dua. Pertama, cinta itu apa? Kemudian yang kedua, kenapa kita harus cinta Nabi? Cinta itu apa? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus cinta Nabi? Kalau ada yang sudah bisa jawab, berarti pengajian ini selesai, saya pulang. Karena ini kadang-kadang orang mengadakan sebuah acara cinta Nabi, makna cinta saja tidak ngerti. Para pemuda yang jomblo-jomblo, cinta itu apa? Pak, cinta itu apa? Bapak cinta kepada anak, cinta. Bapak cinta kepada istri, cinta. Cinta itu apa? Karena belum pernah ada yang bertanya, kadang-kadang loading jawabnya kan. Nah, begitupun kepada Nabi, cinta itu apa? Wabil khusus cinta Allah, cinta Nabi itu kayak apa sih maksudnya? Dan yang kedua, mengapa kita harus cinta kepada Nabi? Kalau ini tidak bisa dijawab dengan jelas, maka saya kira kita gagal melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Memperingati sesuatu yang tidak dimengerti. Betul nggak? Ya. Makanya saya ingin mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran. Mengapa kita cinta Nabi? Mungkin orang mengatakan, wah manusia istimewa, luar biasa. Nabi Muhammad itu lahirnya saja bercahaya. Betul kan, dalam sirah kan gitu. Dadanya pernah dibelah, sudah disunat sejak lahir. Adabnya begini, akhlaknya begini. Betul. Tetapi kalau ditanya lagi, mengapa kok kita harus mencintai Nabi, menganggap Nabi Muhammad itu lebih daripada manusia yang lain? Padahal kata Nabi dikatakan begitu. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, kamu itu manusia biasa. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Bahkan satu ketika Rasulullah
ya, itu melarang para sahabatnya untuk melakukan apa yang biasa dilakukan pengikut Isa Al-Masih kepada Isa Al-Masih. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau disanjung-sanjung. Nabi Muhammad itu tidak mau dikultuskan. Tahu dikultuskan? Dianggap manusia suci. Nabi Muhammad itu tidak mau umatnya sama seperti pengikutnya Isa Al-Masih yang sampai-sampai kemudian bahkan mengaku Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Nabi Muhammad itu melarang. Tuh, Rasulullahnya melarang, nabinya melarang, sementara kita berbuat apa nih? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dalam hatinya, kalau saya tidak lanjutkan penjelasan saya akan berkata, wah ini Ustadz anti maulid dan berarti salah manggil saya. Acara maulid yang ngisi Ustadz anti maulid. Wah salah nih saya. Ibu Eni mohon maaf, nanti Ibu Eni disidang. Ini ustadznya macam-macam ini. Anti maulid, bukan. Saya tidak berbicara anti maulid, pendukung maulid. Saya hanya ingin bertanya, kenapa kita harus cinta Nabi sementara tapi kata Nabi, aku manusia biasa sama seperti kalian. Ternyata rahasianya, rahasianya di lanjutan ayat yang tadi. Jadi kata Allah, wahai Muhammad katakanlah, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, hanya bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi aku, kata Nabi Muhammad, bedanya dengan kalian hanya satu, adalah aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah adalah zat pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Allah segala sumber kebaikan, Allah segala sumber apapun dari segala sumber. Aku mendapatkan wahyu. Maka yang menjadikan Nabi Muhammad itu istimewa bukan semata-mata kemanusiaannya. Karena kan tadi Nabi Muhammad itu juga punya ibu, punya ayah, betul? Dilahirkan. Coba Nabi Muhammad, mohon maaf nih. Mohon maaf biar ekstrim nih perbandingan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah itu melalui apa? Lewat mana keluarnya? Lewat mana keluarnya? Sama enggak dengan kebanyakan manusia? Sama. Bahkan dulu mah belum ada sesar ya. Belum. Artinya apa? Secara kemanusiaan manusianya sama. Nabi Muhammad pernah sakit, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad tertidur, dan setelah makan pasti apa? Pasti buang hajat. Nabi Muhammad juga belanja ke pasar. Tetapi yang membedakan, Nabi Muhammad membawa wahyu. Ini sebetulnya yang harus kita fokusi. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, seharusnya bertanya, why? Kenapa saya harus cinta kepada Nabi Muhammad? Karena tadi Nabi Muhammad membawa wahyu. Berarti sangat penting kalau kita ingin benar-benar memahami cinta kita kepada Nabi, sangat penting memahami wahyunya apa. Ya kan? Wahyu itu apa? Al-Quran kan? Al-Quran. Pertanyaannya, isi Al-Quran itu apa? Islam. Pertanyaannya lagi, Islam itu apa? Yuk, biar lebih menantang. Saya ingin tanya jawab dengan Bapak Ibu nih. Di sini kan sudah Islam semua ya? Betul? Oke. Sekarang mohon maaf Bapak yang ini nih. Pak, saya ingin bertanya biar gak ngantuk. Ya. Bapak sudah muslim sejak lahir. Alhamdulillah. Sekarang berarti Bapak menganut agama Islam. Betul? Saya ingin tanya pertanyaan yang sederhana, tolong dijawab dengan meyakinkan. Islam itu apa, Pak? Selamat. Islam selamat. Ya. Mau nggak Bapak pindah agama, Pak? Enggak selamat.
Ya, ke agama sebelah deh, jangan jauh-jauh. Mau nggak Pak? Nggak mau. Sebutkan alasannya kenapa nggak mau Pak. 10 juta Pak. 10 juta. 10 juta. Karena di Islam sudah ada Pak dari Nabi bawa surga. Ada surga. Bapak pernah ke sana Pak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Karena Bapak terlalu lama mikirnya, tambahin 20 juta Pak. Ayolah Pak, pindah agama Pak, nggak usah lama-lama, sebentar aja sehari. Mau Pak? Hah? Cukup? Oke. Sekarang saya tanya yang lain. Sudah Islam ya Pak ya? Kalau boleh, kenapa Bapak memeluk Islam? Kenapa nggak ada agama yang lain? Ya? Sudah kehendak Allah. Oh, berarti bukan pilihan Bapak dong kalau gitu. Ya? Wah, semuanya pilihan Allah katanya ya. Oke, baik. Kalau saya teruskan, saya punya daftar pertanyaan yang begitu banyak, yang biasanya ketika pertanyaan ini dilontarkan secara berurutan, karena waktunya terbatas nih ya, itu akan berakhir kepada satu kesimpulan, bahwasanya pokoknya saya mah udah Islam, gak usah diotak-atik. Mama saya, bapak saya, buyut saya udah Islam semua, ya. Udah Islam, udah saya ditakdirkan menjadi Islam. Sehingga kalau menjawab Islam seperti itu menjadi daya tarik bagi para misionaris untuk mengejar-ngejar Bapak dengan uang 20 juta tadi. Kenapa? Karena ternyata keislamannya itu, coba ya, contoh ya, contoh. Dek, sini dek, yang ke kecamatan, sini dek. Sini dek. Nah, sini dek. Ustadz mau ngasih hadiah. Ya, dijaga baik-baik ya. Dah. Situ aja. Udah, kembali lagi. Udah ya, hadiahnya itu aja. Gitu. Nah, hadiahnya itu. Tuh. Sekarang kita tanya dari sana. Dek, kalau itu sedotan ada yang minta, mau dikasih nggak? Hah? Serius? Kalau misalkan itu dikasih, diminta, mau dikasih nggak? Mau dikasih? Coba minta sama teman sebelah. Gratis dikasih, gak sopan pemberian Ustaz. Itu contoh sederhana bagaimana seseorang yang di dalam benaknya memiliki sesuatu, tetapi si anak ini yang kacamata ini nggak paham apa yang dia pegang, seberapa berharganya, apa ini gunanya apa. Ketika ada orang yang minta bahkan dengan gratis sekalipun dia kasih, betul nggak? Itu contohnya. Apa ini? Beda kalau dia nggak tahu ternyata isinya itu saya bilang dengan informasi yang valid yang meyakinkan. Dek, nih, ini luarnya seperti ini, di dalamnya ada lidi terbuat dari emas, kalau kamu jual itu bisa laku 20 juta. Kacamata, kalau Ustadz bilang seperti itu, di dalamnya ada lidi terbuat dari emas, kalau kamu jual ke toko emas itu harganya 20 juta, bisa beli iPhone. Kamu mau kasihin nggak? Kalau ada orang yang minta, serius nih. Atau bapak-bapak deh, kalau ternyata benar seperti itu, mau dikasih gratis nggak? Kenapa? Karena tahu harganya, tahu nilainya, sehingga karena tahu nilainya, karena tahu harganya, karena tahu gunanya, manfaatnya dan lain sebagainya, rela mempertahankan, bahkan kalaupun ada yang membayar di bawah harga itu, gak rela memberikan.
Betul? Nah, begitupun dengan ajaran agama kita. Rasulullah Muhammad itu membawa Islam. Tetapi karena banyak umatnya yang tidak tahu apa itu Islam, ditanya Islam aja bingung. Aduh, Islam apa ya? Gitu kan? Maka bagaimana mungkin umat yang seperti itu akan rela mati mempertahankan Islam? Betul gak? Karena apa? Keyakinan terhadap Islamnya hanya berupa satu, kebetulan ayahnya Islam, kebetulan ibunya Islam. Betul? Dan memilih Islamnya bukan karena pencarian, bukan karena pemikiran tentang kebenaran, tetapi berdasarkan perasaan. Yang menurut saya sih seraknya Islam nyaman gitu. Nah, makanya berkaitan dengan cinta kepada Nabi, sejatinya cinta kepada Nabi itu harus mencintai juga apa yang dibawanya, yaitu Islam. Bagaimana mungkin mencintai Islam kalau tidak tahu apa itu Islam? Nah, makanya ya, hari ini saya ingin membawakan sebuah keterangan dari ulama yang mendefinisikan Islam. Apa itu Islam kata para ulama? Silahkan dihafal. Islam itu katanya, kata ulama, ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala Muhammadin litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Hafalin tuh. Oke, kita terjemahkan biar lebih paham. Jadi Bapak Ibu, Islam itu yang pertama adalah agama tentunya. Islam itu agama, sebuah keyakinan. Agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau nabinya bukan Nabi Muhammad, itu bukan Islam. Yang mengaku ada Ahmadiyah, ada yang mengaku apalagi yang di Bogor itu Nabi palsu Ahmad Musadek, ya. Bukan, Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini semua orang Islam paham, bahkan anak kecil juga paham. Tetapi yang berikutnya pertanyaannya, apa itu Islam? Apa itu fungsinya Islam? Gunanya Islam apa? Ini yang kadang-kadang saru, bahkan banyak belum difahami oleh umat Islam. Apa kata ulama? Definisi selanjutnya adalah bitanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Jadi Islam itu adalah agama dari Allah kepada Nabi Muhammad yang tujuannya tiga. Yang pertama apa? Menghukumi, mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Makanya di dalam Islam ada hukum ibadah, ada akidah. Sholat, puasa, itu ibadah. Dan kalau kita lihat, banyak orang sudah melakukannya. Yang kedua apa? Bitanzimi alaqatil insan binafsihi. Islam turun untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal pakaian diatur oleh Islam. Bagaimana ketika keluar rumah, bagaimana di dalam rumah, ya. Makanan, minuman, termasuk juga akhlak, sopan santun. Banyak yang melakukan banyak. Yang ketiga nih, yang tanpa sadar banyak ditinggalkan oleh umat Islam, bahkan sengaja dijauhkan dari benak umat Islam. Apa? Bitanzimi alaqatil insan bi ghairihi min banil insan. Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain di dalam semua bagian kehidupannya. Jadi artinya Islam itu sempurna. Yang kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan.
Cuman yang ketiga ini, hubungan manusia dengan manusia, ini yang tidak nampak di permukaan. Contoh, dalam Islam sejatinya ada sistem ekonomi Islam, ada sistem pergaulan Islam, ada sistem politik bahkan Islam, ada sistem peradilan Islam, ada sistem apa lagi? Sistem ekonomi, politik, budaya, semuanya ada. Yang kalau kita lihat, apakah hal ini terwujud saat ini? Tidak. Karena ternyata di negara Indonesia yang mayoritas muslim saja, ternyata dalam ekonominya diterapkan sistem kapitalisme. Dalam sistem pemerintahannya diterapkan sistem demokrasi yang buatan manusia. Yang mana dalam teori dasar demokrasi, apa itu? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya kebolehan membuat hukum ada di tangan rakyat. Secara teorinya seperti itu. Nah, padahal di dalam Islam satu-satunya yang boleh membuat aturan, membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ya ke pembahasan tadi, bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa terkategori menjalankan syariat Islam ya kalau dia tidak tahu mana yang syariat, mana yang bukan. Setuju nggak? Jadi bagaimana mungkin kita bisa dikatakan menjalankan syariat kalau kita tidak tahu mana syariat, mana bukan. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa ya terkategori umat yang menjalankan syariat Islam, maka mau tidak mau langkah yang pertama itu ada 3 sebetulnya. 3 itu gini ya. Yang pertama yang wajib. Yang pertama adalah P. P itu kependekan dari pelajari. Jadi kewajiban kita setelah mengaku Islam, setelah kita tahu oh Islam itu ternyata 3 tadi fungsinya. Yang pertama adalah pelajari. Terkait dengan yang pertama, manusia dengan pencipta, pelajari bagaimana tata cara ibadah yang terbaik menurut Islam. Pelajari. Dicontohkan oleh Rasulullah, pelajari. Karena bagaimana mungkin orang bisa ibadah dengan baik kalau dia tidak tahu mana yang baik, mana yang salah. Maka lagi-lagi forum-forum seperti ini, forum-forum pit stop itu menjadi penting. Kalau di sini ada pengajian rutin nggak Pak? Ada. Pengajian rutin bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu. Padahal seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, pelajari. Karena banyak orang ya, banyak orang terjebak ke dalam melakukan dosa maksiat, itu ternyata bukan semata-mata dia ingin menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan, tetapi dia tidak tahu oh bahwa ini adalah dilarang oleh Allah, oh ini diperintahkan oleh Allah. Maka wajib hukumnya yang pertama P, pelajari. Pelajari bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, pelajari hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan diri sendiri. Dan yang ketiga, pelajari hukum-hukum Islam yang terkait dengan hubungan sesama manusia. Wabil khusus karena posisi Bapak Ibu sekarang di PT Rocky ini sebagai pekerja, sebagai karyawan, maka ingat ajaran Islam sempurna mengatur pastinya bagaimana Bapak Ibu berperilaku sebagai karyawan di sini. Yang kedua A. A itu artinya amalkan. Jadi setelah dipelajari kemudian amalkan. Dan yang ketiga ada S. S itu apa? Sebarkan. Jadi ajaran Islam itu harus pas
Pelajari, ajarkan, dan sebarkan. Nah, terkait dengan, saya ingin menyampaikan, karena terkait dengan tadi, yang ketiga, bahwa Islam mengatur bukan hanya masalah ibadah, mohon maaf, Islam bukan hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi manusia mengatur hubungan manusia dengan manusia. Terkait pekerjaan ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bermula dari pertanyaan, pernah tidak Bapak mempelajari, Ibu yang di belakang mempelajari, bagaimana Islam mengatur tentang akad kerja? Pekerjaan bapak-bapak, ada yang sebagai operator mungkin ya, ada yang sebagai manajer mungkin, ada yang pokoknya semua apapun bapak ibu di sini, pernah gak berpikir bagaimana ya Islam mengatur pekerjaan saya? Karena ingat, kalau bapak bekerja, ibu bekerja, ternyata keluar dari ketentuan syariat, maka bisa jadi pekerjaan itu dinilai batal, nilai salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar yang penting rezekinya halal. Ya, saya udah halal nih. Maka saya ingin Bapak Ibu mengingat definisi dari para ulama. Jadi ulama mengatakan begini. Ini renungan sebetulnya. Renungan bagi kita. Kata ulama, apa itu akad kerja? Akad kerja itu dalam definisi fikih disebutkan akdun ijaroh, disebutnya itu ya, ijaroh nih. Jadi Bapak Ibu kan bekerja ya kepada perusahaan. Dalam fikih disebut ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh itu adalah akdun alal manfaati bi'iwadin. Akad kerja itu adalah perjanjian kerja ya atas manfaat yang diberikan dengan mendapatkan imbalan. Jadi di dalam Islam, pekerjaan Bapak Ibu yang sekarang di PT Rocky ini masuknya ke dalam ijaroh. Artinya ada akad, ada perjanjian di mana Bapak Ibu memberikan manfaat kepada perusahaan, lalu kemudian perusahaan memberikan kompensasi kepada Bapak Ibu. Saya ingin berbicara mengenai dua sisi. Berarti kalau dalam akad kerja kan ada dua belah pihak. Yang pertama perusahaan sebagai pemberi kerja, yang kemudian kedua karyawan sebagai orang yang bekerja. Biar adil saya ingin berbicara dua-duanya. Yang pertama dari sisi pekerja, pemberi kerja. Itu panduannya di dalam Islam sangat jelas. Bahwa bagi para pemberi kerja, Rasulullah bersabda seperti ini, u'tul ajiru ajroha qabla ayyajifa arakuhu. Berikanlah oleh kalian upah pekerja kalian sebelum keringatnya kering. Walaupun sekarang bekerja di depan komputer tidak berkeringat kan, tidak capek gitu kan. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemberi kerja. Berikanlah hak pekerja itu ya pada waktunya. Kalau di sini tanggal berapa? Tanggal 30 misalkan. Berarti tanggal 30 wajib memberikan upahnya. Itu yang pertama. Dan saya yakin ini sih udah lulus ya, karena kalau nggak dikasih pasti demo. Nah, ya. Yang kedua, jangan lupa kata Rasulullah, matlul ghani zulmun. Kalau menunda-nunda pemberian upah padahal ada, maka termasuk kezaliman. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ada 3 kelompok di mana aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah orang yang berjanji karena Allah, sumpah demi Allah, tetapi dia ingkari. Yang kedua, ada orang menjual manusia merdeka dijadikan budak. Yang ketiga adalah
pemberi kerja yang menunda pembayaran gaji pekerjanya. Saya kira kalau ini lulus nih, gak mungkin gak dibayar. Tapi ingat, masih ada yang lain. Yang lain apa? Pemberi kerja itu harus memberikan pekerjaan sesuai batas kemampuan yang memang sejak awal disepakati. Jadi jangan sampai pemberi kerja atau bos atau atasan memaksa karyawannya untuk apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak ada di kontrak kerja. Mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan karyawan itu. Saya pernah tahun berapa itu di forum apa ada yang curhat perusahaan. Oh, ini perusahaan apa ini? Jepang. Ada perusahaan ya, sampai karyawannya banyakkan perempuan. Perempuan itu kan luar biasa. Itu bekerja melebihi batas waktu dan kalau ada lembur katanya tidak dibayar. Oh, itu tahun berapa? 2011 yang musim-musim demo itu kali ya. Oh. Jadi dalam Islam itu cukup karena yang hadir ini adalah banyak karyawannya, maka saya akan masuk ke yang kedua. Biar yang pertama itu urusan manajemen. Yang kedua nih yang lebih penting sekarang. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup satu hadisnya. Dikatakan oleh Rasulullah, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila kalian bekerja, kalian diamanahi sebuah pekerjaan, kalian melakukannya dengan ayyutqanahu atau bahasa kitanya profesionalisme. Apa itu makna profesional? Profesional itu paling tidak mengandung beberapa poin. Yang pertama yang dimaksud profesional sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang menjadi perintah bagi kita sebagai pekerja, yang pertama adalah ada komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya. Jadi komitmen untuk menyelesaikan. Kadang-kadang dulu ya saya tahu karena saya pernah bersinggungan dengan dunia kerja juga. Ya walaupun tidak secara langsung, itu ada tipe-tipe karyawan yang mengulur-ngulurkan waktu, padahal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari kerja bisa diselesaikan, tetapi dengan alasan biar dapat apa katanya? Lembur, ditunda sampai Sabtu dan Ahad. Demi Allah, itu termasuk kezoliman yang dilakukan oleh pekerja. Mungkin secara finansial bertambah, ya, tetapi Anda akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dari rezeki Anda. Apa itu? Keberkahan. Komitmen. Kemudian yang kedua, ya, apa profesional itu? Disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin terhadap waktu kerja, disiplin terhadap aturan kerja, disiplin terhadap standar kualitas produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga, itu yang penting juga adalah integritas. Integritas itu apa? Jujur, amanah, sesuai dengan perkataan dan perbuatan, itu integritas. Dan kalau kita renungkan Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang berpikir sebagai karyawan ini, mohon maaf ya, berdasarkan kenyataan yang ada, kalau ditanya nih, tolong dijawab, karyawan itu ada karyawan baru, ada karyawan lama. Tuh ya. So, ada yang lama sekali. Jujur, jawab sejujur-jujurnya. Yang paling semangat karyawan baru, karyawan lama, apa karyawan lama sekali? Yang paling semangat bekerja? Hah? Pertanyaannya, kenapa kok bisa gitu? Padahal
Sekarang kita tanya dengan pertanyaan yang kedua. Yang gajinya paling besar itu karyawan baru, karyawan lama, atau lama sekali? Berarti sejatinya tidak ada korelasi ya antara semangat kerja dengan jumlah gaji. Ini musibahnya sebetulnya. Kenapa dikatakan musibah? Saya ingin katakan, di dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam, kalau benar-benar kita cinta Nabi, harusnya kita wujudkan dalam pekerjaan kita mencari rezeki. Karena di dalam Islam ada satu konsep. Yang pertama, rezeki. Sumber rezeki dari mana, Pak? Yakin, Pak? Yakin? Kok saya nggak yakin? Orang mengatakan rezeki dari Allah, rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi kenapa kok ya tadi ada pekerjaan harusnya selesai di hari Jumat, dibawa lembur sampai Sabtu Ahad dengan ingin tambahan gaji seperti lembur. Berarti ibu tanpa sadar menganggap bahwa dengan melakukan seperti itu rezeki ibu akan bertambah. Betul nggak? Ya. Padahal rezeki itu benar dari Allah. Rezeki dari Allah tidak ada kaitannya, bukan semata-mata untuk mencari rezeki, bukan. Apalagi untuk memperbanyak harta rezeki, bukan. Tetapi di dalam Islam, bekerja itu adalah menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan bekerja. Jadi bekerjanya ini yang diperintahkan Allah. Karena Allah memerintahkan bekerja, maka ada syaratnya yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, ketika kalian bekerja maka profesionalah. Karena kalau misalkan bekerja hanya semata-mata ingin dapat penghasilan banyak, sampai yang tadinya nggak lembur dijadikan lembur, ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya, karyawan baru gajinya UMR, bahkan sebagian di bawah UMR. Karyawan lama berkali-kali lipat dari UMR. Apakah itu dikatakan rezeki? Saya ingin mengingatkan, belum tentu semua itu menjadi rezeki Bapak Ibu. Maka tadi kata Ibu, nilai keberkahan itu penting diperhatikan. Ya. Kemarin hari apa ya? Hari Kamis saya berforum dengan bapak-bapak yang testimoni. Jadi saya punya acara, saya minta bapak-bapak itu bertestimoni. Beliau cerita dengan air mata yang bercucuran. Lebay ya. Ya artinya nitikan air mata lah. Bapak itu mengatakan, ya yang hadir banyak, perkenalkan nama saya Pak Heri namanya itu. Saya pekerjaan ya manajer di perusahaan, manajer, gaji saya sekian, saya punya hutang 400 juta, ya, saya, wah, masalahnya banyak, duitnya banyak, tapi masalahnya jauh lebih banyak, ya kan? Tapi alhamdulillah singkat cerita, saya sekarang sudah berubah, saya begini. Yang saya simpulkan intinya dari cerita beliau, ternyata jangan tertipu dengan jumlah nominal uang yang kita dapatkan. Kalau nominalnya banyak, maka tadi saya katakan gaji yang paling besar siapa? Karyawan lama. Ya, bisa jadi Pak. Karena Bapak itu bekerjanya udah lama, perusahaan udah ikut aturan, gajinya jadi banyak gitu. Tetapi ingat, pemilik keberkahan itu bukan perusahaan. Pemilik rezeki itu bukan perusahaan, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya kalau ada pertanyaan lagi, siapa karyawan yang paling semangat bekerja? Baru, lama, atau lama sekali? Harusnya semua sama. Tetapi yang luar biasa, kalau ini terjadi luar biasa, karyawan yang lama sekali. Kok bisa? Karena dia meyakini bahwa saya di sini sudah dipercaya oleh Allah, ya, diberikan rezeki yang luas, kemudahan, maka sebagai wujud bersyukurnya dia, bukan kepada perusahaan, tapi wujud bersyukurnya kepada Allah,
dengan bekerja lebih baik daripada orang-orang yang lain. Karena apa? Karena di dalam Islam dikatakan, fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu yang penting. Maka saya kalau berbicara seperti ini, mohon maaf, bukan pesanan daripada mana? Panitia, bukan. Karena memang konsep di dalam Islam, jangan sangkut pautkan antara gaji yang diterima dengan effort atau dengan etos kerja yang diberikan. Ya. Iya. Karena kalau misalkan mengukur effort kita berdasarkan penghasilan saja, wah, luar biasa. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengkerucutkan pembahasan kita. Ini kesimpulannya sebetulnya. Kita mengadakan acara ini dengan judul yang luar biasa, Maulid Nabi Muhammad meneladani konsep profesionalisme dan etos kerja Nabi. Kesimpulannya hanya sederhana sebetulnya. Kalau benar kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita cinta kepada syariat yang beliau bawa. Agar kita bisa cinta, kita harus lebih kenali apa itu Islam. Kita pelajari itu Islam, kita amalkan itu Islam. Karena tidak mungkin orang bisa cinta ya tanpa mengenal terlebih dahulu. Nah, setelah kenal, ternyata bocorannya tadi dalam Islam ada aturan yang begitu detail tentang bagaimana kita bekerja. Bahwa bekerja bukan semata-mata untuk mencari rezeki, karena dalam konsep Islam bekerja itu adalah perintah Allah, adapun rezeki itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berharap dengan bekerjanya kita, dengan niat yang ikhlas ketika kita bekerja, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah ketika kita bekerja, salah satunya dengan apa? Dengan sikap profesionalisme itu. Jadi profesionalisme itu sebetulnya bukan untuk perusahaan, tapi sebagai muslim ini untuk Allah, karena saya hamba Allah itu. Sehingga cinta kepada Nabi itu akan terwujud dalam ketaatan kita kepada Allah, salah satunya berupa etos kerja yang semakin Allah, menjalankan bekerja sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap perkara. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakalnya kepada Allah, bukan kepada perusahaan, bukan kepada atasan, tetapi hanya kepada Allah, maka fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Bukankah itu yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan bekerja di sini? Sebagai kesimpulan terakhir banget, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa harta kita, rizki yang kita peroleh, sebelumnya belum ada status yang halal atau haramnya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencuri rizkinya dari Allah, tukang judi rizkinya dari Allah, kiai rizkinya dari Allah, karyawan rizkinya dari Allah. Belum ada status halal haramnya. Tetapi yang mengubah status halal haram itu adalah bagaimana rezeki itu sampai kepada kita. Kalau kita kerja benar-benar mengikuti akad-akadnya, menunjukkan profesionalismenya, maka ketika rezeki itu datang di akhir bulan berupa gaji, maka itu akan menjadi rezeki yang halal, yang penuh barokah. Di mana rezeki halal penuh barokah, mungkin nilainya kecil di mata kita, tetapi karena Allah yang memberikan bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi kalau kita dalam bekerja banyak alasan, hanya sebatas mencari akhir bulan, sementara kerjanya juga dengan energi pas-pasan, dengan niat pas-pasan,
maka bisa jadi rizkinya itu akan berubah. Kalaupun tidak menjadi haram, paling dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau rizki itu dicabut keberkahannya, jumlah segudang, jumlahnya banyak, tetapi rizkinya dicabut keberkahannya, tidak ada artinya. Bahkan bisa jadi semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin banyak kegelisahan yang kita rasakan. Hutang di mana-mana, istri membantah, suami kasar, anak tidak terurus, anak membangkang. Itu bisa jadi salah satu akibat dari rezeki yang tidak barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara.